Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagi Merdeka dari Prodi PJKR di angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan kegiatan pembelajaran micro teaching, yaitu tentang kebugaran jasmani pada kelas 8 SMP. Berikut video pembelajaran micro teaching yang saya buat. Oke, mungkin bisa dimulai dengan baris terlebih dahulu. Ayo anak-anak silakan, baris 2 sub, urut dari kanan ke kiri, urut absen dari absen yang paling atas sampai yang bawah, silakan. Oke, jika sudah, mari kita berdoa, dipimpin salah satu dari kalian. Siapa yang ingin berdoa? Oke, Aldi silakan. Ya. Oke, berdoa selesai. Setelah itu Bapak akan mengecek kehadiran kalian, apakah lengkap pada pertemuan kali ini. Saya mulai dari absen yang pertama dulu ya. Aldi, oke. Rio, oke. Irfan mana Irfan? Oh, sakit apa sih? Dan yang terakhir Dino mana? Oke, baik, pada pertemuan kali ini ada satu yang tidak hadir, yaitu Irfan karena sakit. Semoga sakitnya segera diangkat dan bisa mengikuti pelajaran dengan kalian lagi. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan praktek kebugaran jasmani, yaitu sesuai dengan KIKD yang sudah ada pada kelas 8 SMP semester 1, yaitu mengenai kebugaran jasmani. Di situ ada 4 komponen, yaitu keterampilan. Keterampilan di sini ada kecepatan, kelincahan, keseimbangan, dan koordinasi. Dari 4 tersebut, nanti masing-masing akan melakukan satu gerakan, yaitu pada saat kecepatan kalian akan berlari 50 meter, kemudian pada saat kelincahan kalian akan berlari satu-orang atau berlari bolak-balik, kemudian keseimbangan kalian akan melakukan sikap pesawat terbang, dan yang terakhir yaitu koordinasi, kalian akan melakukan lempar tangkap bola. Baik, nanti akan Bapak jelaskan dan Bapak akan berikan contohnya, videonya bagaimana. Namun sebelum kita melakukan kegiatan aktivitas kebugaran jasmani, kita harus mengetahui manfaatnya terlebih dahulu. Manfaat yang pertama yaitu dapat menurunkan dari terjadinya obesitas atau kelebihan berat badan pada tubuh. Mengapa demikian? Karena pada saat kita melakukan kegiatan kebugaran jasmani itu merupakan kegiatan fisik. Nah, kegiatan fisik itu adalah kegiatan yang kita bergerak sebebas mungkin dengan mengeluarkan energi lah. Energi itu kan dihasilkan dari pembakaran dari lemak ataupun gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Nah, oleh karena itu pada saat kita melakukan olahraga itu terjadinya penumpukan lemak ataupun sebagainya yang menyebabkan tubuh kita menjadi lebih berat, itu akan dibakar pada saat kita melakukan olahraga. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas jantung atau mencegah dari penyakit jantung. Karena pada saat kita olahraga itu denyut jantung kita itu berubah-ubah secara cepat ya. Kadang lambat, kadang denyutnya itu tidak stabil dalam beberapa menit karena akibat dari aktivitas fisik yang sudah kita lakukan tadi. Nah, itu juga dapat mencegah dari penyakit jantung karena jantung kita akan terbiasa dengan denyut jantung yang berubah-ubah. Kemudian yang ketiga dapat mencegah dari penyakit diabetes. Kenapa demikian? Karena
diabetes itu karena kelebihan gula di dalam darah. Nah, pada saat kita melakukan kebugaran jasmani itu kan salah satunya jika lemak kita sudah terbakar habis, mungkin itu akan membakar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Maka dari itu dengan kebugaran jasmani ini sangat banyak sekali manfaatnya, yaitu dapat salah satunya tadi menurunkan resiko terjadinya diabetes. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan kualitas hormon tubuh kita. Pada saat kita berolahraga itu kan perasaan kita kadang senang, itu karena hormon yang ada di otak kita itu diproduksi berlebih. Nah, itu kita salurkan saja kepada aktivitas-aktivitas positif seperti kegiatan olahraga, salah satunya melalui kebugaran jasmani. Nah, lalu kemudian yang kelima, manfaat dari kebugaran jasmani sendiri dapat membuat menambah kepintaran pada otak kita. Kenapa? Karena pada saat kita melakukan aktivitas fisik itu kan membutuhkan oksigen atau menghirup oksigen lebih banyak lah. Itu mengakibatkan sirkulasi yang ada pada otak kita itu akan lebih cepat daripada biasanya. Nah, itu bisa membuat kita semakin sehat dan semakin bugar depannya. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan aktivitas tersebut, alangkah baiknya bila kita mengetahui terlebih dahulu manfaat dan kegunaan dari kebugaran jasmani tersebut. Oke, sekarang kita masuk kepada inti dari pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan materi yang akan kalian lakukan, yaitu praktek tentang kebugaran jasmani. Di sini ada yang tahu apakah itu kebugaran jasmani? Oke, bagus sekali Adi. Yang lain mungkin? Oke, di sini bisa Bapak luruskan ya. Kebugaran jasmani merupakan kegiatan fisik yang tidak akan mengganggu kegiatan kita selanjutnya. Jadi saat kita melakukan kebugaran jasmani tersebut atau aktivitas kebugaran jasmani tersebut tidak akan mengganggu aktivitas selanjutnya, sehingga kita dapat melanjutkan kegiatan sehari-hari, tidak mengganggu kegiatan tersebut. Mungkin dari kalian ada yang pernah dengar pepatah sehat itu mahal. Nah, itu bisa kita rasakan pada saat kita sakit. Nah, pada saat kita sakit itu kan rasanya untuk sembuh itu sangat-sangat berharga sekali kan. Nah, maka dari itu dengan adanya kegiatan kebugaran jasmani ini untuk meningkatkan kekuatan tubuh atau imunitas tubuh kalian agar terhindar dari segala penyakit ataupun virus. Kebetulan pada kali ini kan ada virus corona ya, dan itu sangat-sangat berbahaya sekali. Maka dari itu kalian harus tetap menjaga kesehatan dimanapun kalian berada dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Oke, dari apa yang akan kita lakukan nanti ada 4, yaitu konsep kebugaran jasmani dalam peningkatan derajat kebugaran jasmani untuk anak sekolah SMP kelas 8. Itu yang pertama, kecepatan. Nah, nanti kalian akan melakukan tes kecepatan lari 50 meter. Nah, kemudian yang kedua, kelincahan. Di situ kalian akan melakukan tes lari shuttle run, muter bolak-balik kurang lebih 2 kali ya. Kemudian habis itu seperti kelincahan ada keseimbangan. Nah, sehingga ini nanti kalian anak-anak akan melakukan sikap pesawat terbang. Kemudian yang terakhir, koordinasi. Nah, koordinasi nanti kalian akan melakukan lempar tangkap bola sebanyak-banyaknya dalam waktu 1 menit. Baik, nanti akan saya Bapak contohkan beberapa video atau beberapa tayangan mengenai bagaimana cara melakukan
langkah bagaimana cara melakukan lari 50 meter yang baik, kemudian melakukan kelitian pengenalan yang baik, lalu melakukan keseimbangan atau sikap pesawat terbang, dan yang terakhir adalah melakukan lempar tangga bola. Berikut videonya. Yang pertama, pada saat melakukan gerakan kebugaran jasmani kecepatan. Nah, kecepatan nanti kalian akan melakukan lari sejauh 50 meter. Yang pertama harus kalian lakukan adalah start terlebih dahulu. Nah, di sini anak-anak akan melakukan start jongkok. Kenapa kok start jongkok? Karena lari ini merupakan salah satu lari pendek. Karena kan lari pendek itu memerlukan start jongkok. Nah, untuk melakukan start jongkok yang baik adalah sebagai berikut. Tayangkan video dimana posisi kita jongkok, tangan di depan mata kaki kita, di depan kaki kita. Kemudian posisi kepala, leher itu rileks dan pandangan fokus ke depan. Nah, pada saat kita berlari, posisi tangan itu 90 derajat, kurang lebih mengayun seperti ini. Nah, setelah itu pada saat kalian akan memasuki ataupun akan finish, itu kalian membongkokkan badan agar waktu tempuh kalian itu lebih cepat. Jadi di sini nanti akan dicatat waktu kalian beberapa detik untuk dilakukan penilaian. Kemudian yang kedua yaitu tentang kelincahan. Di sini kelincahan kalian akan melakukan lari membentuk angka 8 atau shuttle run, di mana kalian akan melewati dua rintangan, yaitu ada kayu yang menjadi rintangan untuk kalian lewati untuk melakukan lari angka 8. Jarak antara kedua tiang atau kayu tersebut adalah 12 meter. Kalian akan melakukan beberapa kali dan sama dengan catat waktunya yang paling tercepat ataupun waktu kalian berapa detik untuk dilakukan penilaian kelincahan. Kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan di sini kalian akan melakukan sikap posisi pesawat terbang. Posisi pesawat terbang yaitu pertama adalah kalian posisi badan berdiri tegak, kemudian setelah itu rentangkan kedua tangan dan angkat salah satu kaki. Nah, pada saat kalian melakukan posisi pesawat terbang, kalian harus diam, contohnya seperti ini. Nah, posisi antara kepala, punggung, dan kaki itu sejajar seperti ini. Nah, nanti kalian akan diberi instruksi untuk bertahan pada dalam posisi tersebut beberapa detik. Usahakan posisi tersebut kalian pertahankan selama mungkin. Kemudian yang terakhir ada koordinasi. Pada koordinasi ini kalian nanti akan
melakukan lempar tangkap bola dengan menggunakan bola kasti, kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, kalian akan diberi waktu 1 menit dan kalian akan dicatat beberapa kali kalian melakukan lempar tangkap bola itu selama 1 menit. Untuk melakukan kegiatan lempar tangkap yang baik, kalian akan berdiri di depan tembok sejauh 3 meter. Kemudian kalian melemparkan bola dari atas, kemudian kalian tangkap dari bawah seperti ini. Nah, kalian melakukan kegiatan itu selama 1 menit dan akan dihitung beberapa kali kalian melakukan gerakan tersebut. Kemudian pada saat melakukan lemparan, bola itu diusahakan di atas kepala, jadi bola itu tinggi. Kemudian kalian akan tangkap seperti ini. Kurang lebih videonya seperti ini, melakukan lempar tangkap bola. Lalu kalian yang harus diperhatikan pada saat kalian melakukan lemparan tangkap bola adalah lemparan tidak terlalu keras sehingga pantulannya yang kembali itu tidak menyulitkan kalian, dan arah pantulan itu diusahakan lurus agar nanti kalian tidak kesusahan untuk menangkap bola itu. Oke, dan habis ini kalian akan melakukannya satu persatu sesuai contoh yang sudah saya instruksikan tadi. Baik, cukup sekian pada pertemuan kali ini. Gimana rasanya? Apa kalian merasakan kecapean atau tidak? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari apa kegiatan kali ini yang sudah kalian sampaikan, yang sudah kalian lakukan. Mungkin ada yang ditanyakan dari kegiatan yang sudah kalian lakukan tadi, yaitu satu, kecepatan lari 50 meter, yang kedua kelincahan melalui catatan 12 meter 8 bolak-balik, ketiga keseimbangan itu sikap pesawat terbang, kemudian yang terakhir koordinasi tentang lempar tangkap bola. Saya rasa itu cukup mudah untuk kalian lakukan.
dan mungkin kalian tidak terlalu capek mungkin. Baik, untuk waktu sudah hampir habis, maka dari itu akan menutup kegiatan pelajaran penjas kali ini, yaitu tentang kebugaran jasmani. Semoga apa yang sudah kalian dapatkan, apa yang sudah kalian lakukan bisa bermanfaat dan bisa kalian lakukan sendiri di rumah atau dimanapun kalian berada. Dan untuk mengakhirinya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Oke, selesai, silahkan ganti baju dan lanjut mata pelajaran kalian selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.